494 tahun silam dipercaya menjadi titik awal tumbuhnya sebuah kota yang kelak menjadi epicentrum sosial, politik, dan perekonomian. Jakarta, sebuah kampung raksasa yang dibalut dengan pertumbuhan kota besar, tempat bertemunya dua sisi kehidupan dengan berbagai dinamikanya. Kota ini tumbuh bersama masyarakatnya. Ia hadir memberikan masalah sekaligus berkah bagi mereka yang menitipkan asa demi hidup yang katanya jauh lebih baik. Memasuki usia hampir 5 abad, Jakarta bukan lagi kota yang tergolong muda. Kota ini telah dipadati oleh 11 juta jiwa lebih di wilayahnya yang hanya seluas 661 km persegi. Beban Jakarta bertambah saat pagi hingga sore hari. Kurang lebih 2 juta penduduk dari kota-kota penyangga hadir untuk mengais rupiah. Tahun 2021, Jakarta genap berusia 494 tahun. Hari ulang tahun ibu kota diperingati setiap tanggal 22 Juni. Tahun 1527 menjadi momen bersejarah bagi Jakarta saat Pangeran Fathaillah mampu menaklukkan pelabuhan Sunda Kelapa milik Kerajaan Pajajaran. Tetapi 1527 ini menyangkut pada satu peristiwa, ya, peristiwa penyerangan. Ini tahunnya betul, jadi 1527 itu ada satu peristiwa yang dipimpin oleh Fathaillah. Ya, ini Fathaillah ini adalah menantunya Sultan Demak, Sultan Trenggono, dan di bawah pimpinan Fathaillah pasukan gabungan Banten, Demak, Cirebon ini menyerbu kerajaan Pajajaran. Gitu. Jadi kerajaan Pajajaran ini adalah orang-orang Sunda, agamanya Hindu, yang menguasai daerah, ya, pelabuhan, ya, dari Bogor, ya, sampai ke pelabuhan Kalapa. Jadi nama pelabuhannya adalah Pelabuhan Kalapa, milik kerajaan Sunda Pajajaran. Usai penaklukan Fathaillah, nama lokasi pelabuhan diganti menjadi Jayakarta, yang dalam bahasa Sanskerta diartikan sebagai kota kemenangan. Nama Jayakarta kemudian dipersingkat menjadi Jakarta saat era penjajahan Jepang. Era pemerintahan kolonial merupakan titik awal pembangunan kota Jakarta. Pemerintah Belanda saat itu mulai membangun kota ini dari pesisir utara hingga ke benteng Batavia. Perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta identik dengan berbagai kemeriahan di hampir setiap sudut jalanan. Salah satu yang khas adalah Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair. Pameran tahunan terbesar di Indonesia yang telah diadakan secara rutin sejak tahun 1968 silam. Namun, kemeriahan ini terakhir diadakan pada tahun 2019 lalu. Pandemi COVID-19 memaksa acara yang biasanya dikerumuni oleh masyarakat ini dihentikan sementara. Pandemi sempat mengubah wajah Jakarta yang padat, semrawut, menjadi lengang bagaikan kota yang hilang. Jakarta menjadi epicentrum penyebaran virus corona di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari aktivitasnya yang sangat dinamis. Pandeminya memang terbesar di Jakarta. Pertama karena aktivitas penduduk di Jakarta itu luar biasa. Ya, kalau kita melihat ada setiap hari ya KRL, mobil itu selalu macet di mana-mana ya, setiap jam berangkat, jam pulang. Itu mengindikasikan bahwa sangat dinamis aktivitas penduduk. Dan penularan ya kan dari
virus yang kita sebut sebagai SARS-CoV-2 ini itu sangat dipengaruhi oleh aktivitas penduduk. Kalau aktivitas penduduknya luar biasa masif seperti di Jabodetabek, maka kalau ada sumber penularan, maka akan mudah menyebar, melewati aktivitas penduduk. Di luar masalah pandemi, Jakarta juga mengalami masalah akut yang berlangsung selama tahunan, yakni penataan kota. Kota ini memiliki dua sisi kehidupan yang saling bersinggungan. Kemewahan membalut rapi pemandangan kumuh kampung yang ada di tengah kota. Lebih dari soal penataan, kondisi ini juga berdampak kepada aspek sosial di ibu kota. Kita itu tidak pernah punya ibu kota yang direncanakan. Kita hanya mewarisi sebuah kota yang sebetulnya direncanakan Belanda sebagai pusat pengelolaan korporasi, VOC dulu ya, perdagangan. Nah, jadi sejak awal kota ini memang tidak direncanakan, betul-betul seperti kota yang sejak awal direncanakan, dipersiapkan untuk sebuah kota yang bisa memperkirakan potensi pengembangan dan potensi daya tampung dan daya dukungnya. Jadi Jakarta itu seperti kota yang berkembang seiring dengan sejarahnya dan seiring dengan permasalahannya. Permasalahan ini sudah tercium sejak pembentukan kota Jakarta menjadi daerah khusus ibu kota di tahun 60-an. Ledakan penduduk saat itu terjadi kala masyarakat desa tergiur dengan gemerlapnya hidup di kota besar. Perlahan, kota ini terus berbenah. Meski masalah tak kunjung usai, Jakarta tetap berusaha untuk tampil muda di tengah usianya yang sudah tua. Satu ya karena kita kebutuhan tempat. Sekarang alhamdulillah sesudah kebakaran ini tempat ini diatur lebih baik sama pihak sama yang punya wilayah model Pak RW gitu kan, Pak RT. Jadi posisi kita ngebangun pun di sini diatur. Dari balik mewahnya hutan beton ibu kota, terselip penggalan kisah. Mereka yang bertahan di tengah kerasnya kehidupan Jakarta. Wajah Jakarta tidak melulu mengenai jajaran gedung bertingkat di kawasan Sudirman Tamrin. Karena pada hakikatnya, kota ini tumbuh dari permukiman penduduk. Kondisi ini terjadi akibat tekanan urbanisasi yang sulit untuk dibendung. Sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian, Jakarta bak gunung emas bagi mereka yang ingin mencari kehidupan yang lebih baik, meskipun kenyataan kerap berbanding terbalik dengan harapan. Urbanisasi kita kurang memberikan kontribusi besar pada konteks PDRB, pendapatan daerah. Karena apa? Mereka dari awalnya miskin, kadang-kadang tambah miskin di kota. Kenapa? Pendidikan terbatas, pengalaman terbatas, ya kan? Motivasi untuk ini petarung tidak semuanya siap. Kalau mereka pendidikan terbatas, pengalaman terbatas, gajinya pun terbatas lah. Sementara harga rumah tinggi, harga kebutuhan pokok tinggi, harga air lebih tinggi lagi di Jakarta. Jika berbicara mengenai permukiman padat penduduk di Jakarta, tidak akan lepas dari Kecamatan Tambora. Salah satu kecamatan di Jakarta Barat ini memiliki jumlah penduduk mencapai 241.000 jiwa lebih. Di atas lahan yang hanya seluas 5,4 km persegi. Sejak lama, Tambora disebut sebagai kawasan permukiman terpadat di Asia Tenggara. Kelurahan Jembatan Besi merupakan satu dari 11 kelurahan yang ada di kecamatan ini. Di tempat ini dikenal sebuah gang yang berisikan permukiman padat penduduk, yaitu Gang Venus.
Memasuki kawasan ini, himpitan ratusan rumah berjejer di sebuah jalan yang lebarnya tidak sampai 1 meter. Masyarakat banyak beraktivitas di luar karena kondisi rumah mereka yang cukup kecil. Para ibu sibuk memasak, anak-anak ramai bermain di jalan sempit. Dahulu, gang ini dikenal sebagai tempat yang tidak bisa ditembus oleh sinar matahari. Pak, ini yang disebut sebagai kawasan apa? Gang Venus gitu ya? Betul Pak, Pak RW ya? betul Pak. Ini Gang Ini Venus. kenapa sih Pak begitu padat gitu? Ini kan salah satu wilayah paling padat lah di Kecamatan Tambora. Memang kepadatan ini memang sejak tahun 80-an Pak. Jadi terkait masalah kepadatan ini memang karena lahan di RW 3 ini memang sangat-sangat sempit dan masyarakat membangunnya mereka lebih ke lantai atas ketimbang melebar ke kanan atau ke kiri. Memang terbatasan, tapi orang yang datang sini cukup banyak gitu ya Pak ya? Betul Pak, memang sangat banyak baik dari daerah maupun dari seberang daerah. Kalau di RW 3 sendiri, 1 kilometer persegi atau 1 hektar diisi kepadatannya berapa gitu? 602 jiwa per hektar Pak. Padat banget gitu ya, Padatnya. Pak. Waduh ini kebetulan warga nih Pak. Wah lagi makan nih. Apakah makan? Kepadatan membuat masyarakat hidup di bawah bayang-bayang masalah kesehatan. Nah, di satu rumah juga di sini katanya ada beberapa kakak gitu. Rata-rata ada berapa kakak Pak satu rumah? Betul Pak, jadi di khusus di RW 3 ini memang maksimal satu rumah itu Bisa sampai 4 kakak. 4 kakak itu Ah. maksimalnya. 4 kakak di sini Pak. Ada yang 1 kakak 4 orang, Hmm. ada yang 5 orang. Variatif sih Pak, tapi maksimal 4. Maksimal 4. Nah, dengan kondisi kepadatan seperti ini sebenarnya masalah yang timbul di masyarakat ada masalah apa aja sih Pak? Terkait masalahnya itu sebenarnya dari sisi itu Pak, kesehatan Pak ya. Oke. Terutama gatal-gatal dari air mungkin ya. Oh. Dan juga terkait masalah pernapasan ya, mungkin Pernapasan, iya. asma, karena padatnya Pak ya. Pasca musibah kebakaran terakhir, kawasan ini berbenah. Kepadatan rumah yang saling berhadapan mulai dikurangi, dan yang paling nampak adalah warga mulai membangun rumah dengan tembok, bukan bahan-bahan kayu yang mudah terbakar. Kalau saya lihat dari gambar-gambar sebelumnya gitu ya Pak, udah banyak perubahan ya kayaknya Gang Betul, Pak. Venus ini. Ya, memang pasca terjadinya musibah kebakaran tahun 2020, Terakhir tahun 2020 terakhir tuh, betul kebakaran. Pak, itu Hah? alhamdulillah Pak, penataan lingkungan pemukiman di RW 3 khususnya sudah mulai terlihat matahari. Memang di sini dulu Kenal ya. itu terkenal dengan tidak masuknya matahari ataupun ventilasi tidak ada lah. Cuman alhamdulillah pasca kemarin bukannya kita bersyukur ya, tapi alhamdulillah warga dan masyarakat paham dan juga ada edaran dari Pak Gubernur Untuk ditata. melalui Pak Camat untuk menata lingkungan yang lebih sehat. Jadi ada rumah yang pakai tembok sana. Ya sudah beton Pak, sekarang udah mayoritas beton. Alhamdulillah masyarakat ikut serta juga. Walaupun ya masih tergolong padat sih itu. Betul Pak, memang sulit dihindari juga ya. Karena tanah di Jakarta kan kita tahu sendiri bahwa memang sudah sangat tinggi juga kan. Jadi mereka lebih bukan memanfaatkan ya, lebih tinggal di sini supaya apa ya? Karena kan intinya mahal lah untuk beli atau kontrak gitu Pak. Kayak kebakaran itu memang masalah utama kayak di Tambora ya Pak ya. Betul Pak. Rata-rata terjadi karena apa sih Pak di sini tuh? Korsleting listrik Pak, Korsleting listrik. mayoritas yang sudah terjadi. Meski hidup di tengah berbagai masalah dan ancaman kesehatan, warga mengaku betah karena sudah tinggal di sini sejak datang ke kota Jakarta. Salah satunya adalah Suparman. Pria berusia 60 tahun ini telah menghabiskan 40 tahun hidupnya menjadi warga Tambora. Pria yang bekerja sebagai penjual baju ini telah menyaksikan langsung berbagai masalah dan bencana yang terjadi di tempat tinggalnya. Meski demikian, hal itu tidak pernah membuat Suparman jera tinggal di sini. Karena kan dulu kita kan yang namanya dulu tuh nggak punya tempat lah kira-kira gitu ya. Udah gitu tahun 80 tuh di sini kan ada tempat kosong tapi empang. Udah gitu diuruk sama tukang sampah. Pembuangan sampah di sini tahun 81 tuh ini rata.
masing-masing pada matok di sini. Karena itu pun ada anjuran pemerintah. Setiap ada tanah kosong tuh boleh ditempatin sama masyarakat gitu. Nah, udah gitu ya masing-masing pada matok di sini. Kira-kira tahun 91 di sini kan pada gubuk, waktu itu kan di Jakarta pun tempatnya bilik gitu kan, hatap. Terjadi kebakaran besar-besaran di sini tahun 91. Sampai mencapai kerugian rumah tuh yang terbakar tuh di sini 315 tahun 91. Nah, sudah gitu kan karena kita membutuhkan tempat pada dibangun lagi gitu kan, kecil-kecilan. Sampai sekarang terjadilah kemarin karena nggak ada program pemerintah waktu itu yang namanya masyarakat tuh asal aja membangun. Terjadi kebakaran lagi kemarin tahun 2020 pas bulan puasa itu mencapai 92 penduduk di sini yang terbakar. Suparman telah nyaman tinggal di rumah sederhananya karena sangat mendukung aktivitas berjualannya. Kepadatan penduduk di suatu wilayah bisa disebabkan berbagai macam faktor. Salah satunya adalah kondisi para pendatang di Jakarta. Rata-rata tidak memiliki tempat tinggal dan harus menumpang di rumah kerabat. Kita ada namanya melting point gitu ya. Jadi kalau saya migran dari luar, ketika saya datang ke Jakarta, pertanyaan yang saya datangin pertama adalah saudara saya. Dan orang yang tinggal di Tambora mungkin adalah kawasan yang memiliki hubungan kekerabatan yang sangat tinggi. Karena bukan apa-apa, mereka yang masuk ke kota dengan modal nol, itu tidak mungkin dia menyewa, tidak mungkin dia membeli rumah. Pasti dia akan mencari di mana kerabat yang paling dekat dan bisa menumpang sifatnya. Nah, mungkin sejarah Tambora dimulai dari situ. Maka dua sinergi ini harus ditemukan. Jadi jangan sampai satu ke kiri, satu ke kanan. Dan yang kedua, dalam pembentukan program dengan basis aspirasi, itu artinya kita tidak membuang anggaran secara percuma. Sebagai kota besar, ketersediaan akses transportasi publik menjadi penting bagi Jakarta. Mobilitas penduduk yang tinggi, baik dari dalam maupun luar kota, jelas sangat bergantung akan ketersediaan transportasi publik yang memadai. Kita itu pertambahan jalan tuh masih sangat terbatas. Sementara pertumbuhan ekonomi, tumbuh kembangnya pemukiman baru seiring dengan bertambahnya penduduk itu tidak terkendali. Dan kemudian yang menjadi persoalan mendasar ketika Jakarta mulai menata kotanya di tahun 60-an, tahun 70-an, kita tidak punya namanya tulang punggung layanan transportasi massal yang handal. Jadi ketika kita mengalami kekosongan, itu pelayanan angkutan umum kita itu hanya berbasis angkutan bus. Kemudian yang paling parah ada beca. Jadi metropolitan yang dilayani oleh angkutan-angkutan yang sebetulnya tidak mendukung mobilitas masyarakatnya. Sejak lama, transportasi publik di Jakarta sangat bergantung dengan angkutan berbasis bus, seperti bus umum, Metro Mini, dan Kopaja.
Angkutan massal berbasis rel di Jakarta dipelopori dengan kehadiran kereta rel listrik atau dikenal dengan nama KRL Jabodetabek. Jalur rel kereta yang ada merupakan warisan era pemerintah kolonial di Batavia yang kemudian dikembangkan menuju kota-kota satelit seperti Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Di era pemerintahan kolonial, Jakarta sebenarnya sudah memiliki infrastruktur angkutan publik berbasis rel bernama tram. Jalur tram dibangun untuk menunjang kebutuhan transportasi masyarakat saat itu keluar tembok benteng Batavia. Sayangnya, jalur yang sudah ada sejak tahun 1883 itu kemudian tidak digunakan lagi pada tahun 1954. Perencanaan angkutan umum di kota Jakarta yang tak kunjung tuntas membuat jalanan semakin sesak dipenuhi dengan kendaraan pribadi. Di awal abad ke-21, Jakarta perlahan berbenah dengan kehadiran bus Transjakarta dan dilanjutkan dengan dibangunnya infrastruktur lain. Selama hampir 2 dekade ke belakang, wajah transportasi publik di kota Jakarta terus dibenahi. Mulai dari pengadaan bus Transjakarta hingga di tahun 2019 dibuatlah Moda Raya Terpadu atau MRT Jakarta yang merupakan transformasi transportasi publik berbasis rel di kota ini. Layanan transportasi publik berbasis rel masih akan terus dikembangkan untuk memberikan layanan yang lengkap bagi masyarakat kota Jakarta dan sekitarnya. Kehadiran Moda Raya Terpadu mengubah wajah layanan transportasi publik di Jakarta, khususnya yang berbasis rel. Hanya saja, terbatasnya jumlah trayek yang dilayani dan integrasi dengan angkutan publik lain membuat kehadiran moda transportasi ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan publik akan layanan transportasi modern. Jadi kalau pertanyaannya sejauh mana MRT sudah menjadi andalan, ya, saya boleh mengatakan bahwa dengan hadirnya MRT, ya, transportasi publik itu naik kelas, ya, karena tadi ada kenyamanan, ada keamanan, ada kebersihan, ya, ada security, ya, ada ketepatan waktu yang ditawarkan oleh MRT Jakarta. Di sisi lain tentu jalur yang dilayani oleh MRT dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI belum bisa menjawab tentu keseluruhan kebutuhan kota Jakarta. Oleh sebab itu MRT harus mengerjakannya bersama-sama dengan transportasi publik yang lain. Namun, bukan berarti MRT tidak diminati oleh masyarakat. Selama 1 tahun beroperasi sejak dibuka, 90.000 orang tercatat menggunakan MRT setiap harinya. Proses integrasi dengan layanan bus Transjakarta dan moda transportasi baru yaitu lintas rel terpadu atau LRT Jabodebek diharapkan mampu menjawab kebutuhan layanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan tepat waktu. Ada rute yang kemudian diintegrasikan, ya. Kemudian juga ada Explorer, ya, dengan Transjakarta. Integrasi rute dengan KCI misalnya di Sudirman misalnya yang dilakukan. Integrasi rute nanti dengan LRT ketika LRT Jabodebek itu berfungsi. Itu integrasi level 2. Dan yang terakhir yang juga sedang kita dorong itu adalah integrasi tiketing. Jadi MRT bersama-sama dengan Transjakarta, dengan kereta api, dengan LRT, ya, itu berkolaborasi untuk membangun satu sistem tiket yang terintegrasi sehingga masyarakat ketika bertransportasi ini bisa menggunakan satu tiket tapi bisa digunakan untuk semua jenis public transport yang ada. Reformasi transportasi publik yang tengah berlangsung sedikit banyak mampu mengatasi berbagai persoalan kesemrawutan Jakarta. Hal ini pun membuat jenis transportasi yang sudah usang seperti Metro Mini dan Kopaja tersingkir. Dengan pembangunan infrastruktur transportasi secara besar-besaran,
Ada harapan agar masyarakat Jakarta mulai mampu meninggalkan kendaraan pribadinya dan beralih ke moda transportasi publik. Jadi angkutan umum massal kalau dikatakan apakah benar sudah sesuai dengan track yang direncanakan, menurut saya iya, tapi masalahnya itu secara jaringan kurang diperhatikan, sehingga angkutan umum ini tetap harus bersaing dengan angkutan di jalan berbasis jalan raya yang juga lebih banyak diberikan kesempatan untuk bertambah dan bertambah terus, termasuk jalan tol itu gitu. Jadi antara iya itu sudah bagus ini, tapi bagaimana memindahkan mereka yang menggunakan angkutan pribadi ke angkutan umum itu yang belum bukan tuntas ya, tapi malah tergerus terus dengan pertumbuhan jalan.